Renungan hari ini diambil dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 12, judulnya Kebimbangan. Banyak orang, terutama yang masih muda dalam kehidupan Kristen, sering gelisah karena hasutan keraguan-raguan. Di dalam Alkitab, banyak hal yang tidak dapat diterangkan ataupun dipahami. Dan setan menggunakan ini untuk mengguncangkan iman mereka atas Alkitab itu sebagai satu wahyu yang datang dari Tuhan. Mereka bertanya, bagaimana saya dapat mengetahui jalan yang benar? Jika Alkitab itu sesungguhnya firman Tuhan, bagaimana saya dapat dibebaskan dari kebimbangan dan kebingungan? Allah tidak pernah meminta kita mempercayai tanpa memberikan bukti yang cukup atas mana iman kita didasarkan. Adanya Allah, tabiatnya, kebenaran firman-Nya, semuanya telah diteguhkan melalui kesaksian yang menarik pikiran kita, dan kesaksian semacam ini sangat banyak. Namun demikian, Tuhan tidak pernah menjauhkan kemungkinan adanya rasa bimbang. Iman kita harus dijelaskan atas bukti, bukan atas pertunjukan. Orang-orang yang ingin bimbang mempunyai kesempatan untuk itu. Sedangkan orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mengetahui kebenaran akan memperoleh banyak bukti atas mana mereka meletakkan iman mereka. Mustahil pikiran yang terbatas dapat dengan sepenuhnya memahami semua sifat pekerjaan Allah yang tiada batasnya itu. Bagi pikiran yang cerdas sekalipun, otak yang dididik setinggi-tingginya, baginya Allah masih tetap merupakan rahasia. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit? Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Ayub 11 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus berkata seperti berikut, "Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Roma 11 ayat 33. Tetapi walaupun awan dan kekelaman ada di sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Mazmur 97 ayat 2. Kita dapat memahami tindakannya terhadap kita dan motif yang mendorongnya, supaya kita dapat melihat kasih dan kemurahan yang begitu agung itu dipadukan dengan kuasa yang tiada batasnya. Kita dapat memahami maksud-maksudnya sejauh yang perlu kita tahu untuk kebaikan kita. Lebih dari itu, kita harus percaya pada tangan yang maha kuasa, hati yang penuh dengan kasih itu. Firman Tuhan sama seperti sifat ilahi pengarangnya, mengandung rahasia-rahasia yang tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk yang fana. Masuknya dosa ke dunia ini, penjelmaan Kristus, pembaruan, kebangkitan, dan banyak lagi pokok-pokok lainnya yang dinyatakan dalam Alkitab adalah merupakan rahasia-rahasia yang teramat dalam bagi pikiran manusia untuk menerangkan ataupun mengerti sepenuhnya. Tetapi kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan firman Allah karena kita tidak mengerti rahasia-rahasia takdirnya. Di dunia ini pun kita selalu dikelilingi oleh rahasia-rahasia yang tidak dapat kita selami. Bentuk-bentuk kehidupan yang paling rendah sekalipun merupakan satu persoalan yang para ahli filsafat pun tidak mampu menerangkannya. Di mana-mana terdapat keajaiban-keajaiban di luar kemampuan kita. Apakah kita masih merasa heran menemukan bahwa di dalam alam rohani juga terdapat rahasia yang tidak dapat kita duga dalamnya? Kesulitannya terletak semata-mata pada kelemahan dan kepicikan pikiran manusia. Tuhan Allah telah memberikan kepada kita dalam kitab suci bukti yang cukup tentang sifat-sifat ilahi firman itu. Maka tidaklah patut kita meragukan firman-Nya hanya karena kita tidak dapat memahami semua rahasia takdirnya. Rasul Petrus mengatakan bahwa di dalam kitab suci terdapat hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. 2 Petrus 3 ayat 16. Yang sulit dalam kitab suci itulah yang digunakan oleh orang-orang yang bimbang sebagai alasan menyerang Alkitab. Tetapi sebaliknya, ayat-ayat itu menjadi bukti yang kuat bahwa hal itu datangnya dari Tuhan. Jika ayat-ayat itu tidak ada hubungannya dengan Allah dan kita tidak dapat memahaminya dengan gampang, jika kebesaran dan kemuliaannya dapat dijangkau oleh pikiran fana, maka Alkitab tidak mendapat pengakuan yang tidak dapat disangsikan lagi sebagai berasal dari ilahi. Kemuliaan besar dan rahasia dari tema yang dihadapkan seharusnya menimbulkan iman atasnya sebagai firman Allah. Alkitab membukakan kebenaran itu dengan kesederhanaan dan dengan satu penyesuaian yang sempurna terhadap keperluan-keperluan dan kerinduan hati umat manusia yang telah mencengangkan serta memikat pikiran orang-orang yang paling tinggi budi pekertinya, sementara orang-orang yang sederhana pikirannya dapat menyelidiki jalan keselamatan itu. Namun segala kebenaran yang dituturkan dengan sederhana ini mencakup hal-hal yang begitu tinggi, dengan jangkauannya yang begitu jauh, yang melampaui daya pengertian manusia, supaya kita dapat menerimanya hanya karena Allah telah menyatakannya.
Oleh karena itulah rencana keselamatan diletakkan di hadapan kita dengan terbuka supaya tiap-tiap jiwa dapat melihat langkah-langkah yang hendak diambilnya dalam pertobatan kepada Allah dan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya diselamatkan melalui jalan yang telah disediakan Allah. Tetapi di bawah segala kebenaran ini yang dengan mudah dipahami, terdapatlah rahasia-rahasia yang melebihi kuasa pikiran untuk menyelidikinya, namun mengilhami pencari kebenaran yang sungguh-sungguh dengan kemuliaan dan iman. Semakin Alkitab diselidiki, semakin dalam keyakinannya bahwa itulah firman Allah yang hidup, dan pertimbangan manusia tunduk di hadapan kenyataan kemuliaan ilahi. Dengan mengaku bahwa kita tidak dapat mengerti betul kebenaran besar kitab suci itu, berarti semata-mata mengakui bahwa pikiran yang terbatas ini tidak mampu menjangkau yang tidak terbatas, bahwa manusia dengan pengetahuan yang terbatas tidak dapat mengerti maksud-maksud Allah yang Maha Tahu. Karena mereka tidak dapat mendalami semua rahasia itu, orang yang bimbang dan orang yang tidak percaya menolak firman Allah. Dan tidak semua orang yang mengaku percaya kepada Alkitab lepas dari bahaya ini. Rasul berkata, "Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup." Ibrani 3 ayat 12. Ada baiknya mempelajari dengan rajin ajaran-ajaran kitab suci serta menyelidiki segala sesuatu, sementara hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah, 1 Korintus 2 ayat 10, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, Ulangan 29 ayat 29. Tetapi setan bekerja mengacaukan kemampuan menyelidiki manusia. Keangkuhan-keangkuhan tertentu dicampur adukkan dengan pertimbangan akan kebenaran Alkitab, supaya dengan demikian orang merasa tidak sabar dan takluk jika mereka tidak dapat menerangkan setiap bagian kitab suci dengan memuaskan. Mereka malu mengaku bahwa mereka tidak mengerti firman yang diilhamkan itu. Mereka mengira tanpa dibantu mereka akan mampu dan cukup bijaksana untuk memahami kitab suci. Lalu setelah gagal mereka menyangkal kuasanya. Memang benar, banyak teori dan doktrin populer yang disangka berasal dari kitab suci padahal tidak mempunyai dasar sama sekali. Malah sebenarnya berlawanan dengan perkataan yang diilhamkan Tuhan itu. Hal-hal semacam inilah menjadi penyebab kebimbangan dan kekacauan terhadap banyak pikiran. Bagaimanapun segala pengajaran serupa ini jangan disalahkan kepada firman Allah, melainkan kepada kekacauan yang dibuat manusia itu sendiri. Jika mungkin makhluk yang diciptakan itu mencapai satu pengertian yang penuh mengenai Allah dan segala perbuatannya, maka setelah mencapai titik pengetahuan seperti ini, tidak akan ada lagi penemuan kebenaran lebih lanjut, tiada pertumbuhan pengetahuan lagi, tiada lagi perkembangan pikiran atau hati untuk selanjutnya. Maka Allah tidak berkuasa lagi, dan dengan tercapainya batas pengetahuannya, manusia akan berhenti dan tidak maju lagi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan sebab hal yang demikian tidak terjadi. Allah tidak batasnya, di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Sampai kapanpun manusia menyelidiki dan belajar, tidak akan pernah dapat menghabiskan perbendaharaan hikmatnya, kebaikannya, dan kuasanya. Allah berniat bahwa di dalam hidup ini pun kebenaran-kebenaran firman-Nya akan senantiasa dibukakan kepada umat-Nya. Hanya ada satu jalan dalam mana pengetahuan itu dapat dicapai. Kita dapat mencapai satu pengertian akan firman Allah hanya melalui penerangan yang diberikan Roh yang menyampaikan firman itu. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 1 ayat 11 dan 10. Dan janji juru selamat kepada pengikut-pengikutnya ialah, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13 dan 14. Allah mau agar manusia menggunakan kemampuan berpikirnya, dan hal mempelajari Alkitab itu akan menguatkan dan meninggikan pikiran, sesuatu yang tidak dapat diberikan oleh pelajaran-pelajaran lain. Namun kita harus tetap waspada supaya jangan mendewakan akal yang tunduk kepada kelemahan dan kekurangan manusia itu. Jika kita tidak mengendaki kitab suci tersembunyi dari pengertian kita, sehingga kebenaran-kebenaran yang paling jelas tidak terpahami, kita harus mempunyai ketulusan dan iman seperti yang dipunyai anak kecil yang bersedia belajar dan memohon bantuan Roh Kudus. Satu perasaan akan kuasa dan hikmat Allah, serta ketidakmampuan kita memahami kebesarannya, harus menggerakkan kita dengan kerendahan hati, dan kita harus membuka firman-Nya. Sementara kita masuk ke dalam hadirat-Nya disertai kesucian yang menggetarkan. Kalau kita datang pada soal Alkitab, maka akal budi kita haruslah mengakuinya sebagai satu kuasa yang tertinggi. Hati dan pikiran harus tunduk kepada Aku Ada yang Maha Besar itu.
Ada banyak hal yang kelihatannya sulit atau samar-samar yang akan dibuat Allah menjadi terang dan sederhana bagi orang-orang yang mencari satu pengertian dari halnya. Tetapi tanpa bantuan Roh Kudus, kita selalu mungkin untuk memutarbalikkan kitab suci atau menyalah tafsirkannya. Banyak pembacaan Alkitab yang tidak mendatangkan faedah dan dalam banyak hal justru mendatangkan bencana. Apabila firman Allah dibuka tanpa disertai doa dan hormat, dan bila pikiran dan keinginan hati tidak ditetapkan kepada Allah atau belum sesuai dengan kehendaknya, pikiran itu digelapi oleh kebimbangan. Maka di dalam mempelajari Alkitab seperti itu, keraguan pun semakin bertambah kuat. Musuh kebenaran menguasai pikiran serta menyuguhkan tafsiran-tafsiran yang tidak benar. Apabila orang tidak berusaha mencari hubungan yang harmonis dengan Allah di dalam firman dan perbuatan, betapapun terpelajarnya mereka, ada kemungkinan mereka akan salah dalam pengertian tentang kitab suci dan tidak aman mempercayai penjelasan-penjelasan mereka itu. Orang-orang yang mencari-cari salah di dalam kitab suci tidak mempunyai pandangan rohani. Dengan pandangan yang sudah dikacaukan, mereka akan melihat banyak alasan untuk ragu-ragu dan tidak percaya dalam perkara-perkara yang sebenarnya jelas dan mudah. Betapapun mereka menyembunyikannya, sebab yang sesungguhnya dari kebimbangan dan keraguan ini pada umumnya ialah cinta terhadap dosa. Pengajaran-pengajaran dan larangan-larangan dalam firman Allah tidak diindahkan oleh hati yang sombong, hati yang masih mencintai dosa, dan orang-orang yang tidak mau menurut perintah firman itu sudah siap untuk menyaksikan kuasanya. Supaya dapat sampai kepada kebenaran itu, kita harus mempunyai satu kerinduan yang tulus untuk mengetahui kebenaran dan satu hati yang sudi menurutinya. Dan semua orang yang datang dengan roh seperti ini untuk mempelajari kitab suci akan mendapat bukti yang berlimpah-limpah bahwa itulah firman Allah, dan mereka dapat memperoleh satu pengertian terhadap kebenaran-kebenaran yang membuat mereka bijaksana menuju keselamatan. Kristus telah berfirman, "Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri." Yohanes 7 ayat 17. Daripada mencela dan menanyakan hal yang tidak Anda pahami, ikutilah sinar yang sudah bersinar atasmu, maka Anda akan mendapat terang yang lebih besar lagi. Dengan anugerah Kristus, lakukanlah tiap kewajiban yang telah dijelaskan dalam pengertianmu, sehingga Anda akan lebih mampu mengerti dan melaksanakan perkara-perkara yang sekarang Anda sangsikan. Ada satu bukti yang terbentang bagi semua orang, kepada orang yang paling terpelajar maupun yang buta huruf, bukti pengalaman. Allah mengundang kita membuktikan sendiri realitas firman-Nya dan kebenaran janji-janjinya. Disuruhnya kita, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur 34 ayat 9. Daripada kita hanya dengar dari orang lain, marilah kita alami sendiri. Dia juga berkata, "Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Yohanes 16 ayat 24. Janji-janjinya akan ditepati. Firman itu tidak pernah gagal. Apabila kita semakin dekat kepada Yesus dan bergembira atas kesempurnaan kasih-Nya, maka kebimbangan dan kegelapan kita akan lenyap dalam terang hadirat-Nya. Rasul Petrus mengatakan bahwa Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Maka tiap-tiap orang yang sudah dilewatkan dari maut menuju hidup kekal mampu memeteraikan bahwa Allah adalah benar. Yohanes 3 ayat 33. Dia dapat memberi kesaksian, "Saya memerlukan pertolongan dan saya mendapatkannya di dalam Yesus. Segala keperluan sudah dipenuh, jiwaku yang lapar telah dipuaskan, dan sekarang bagi saya Alkitab adalah wahyu dari Yesus Kristus." Anda bertanya, mengapa saya mempercayai Kristus? Karena Dia adalah juru selamat ilahi bagiku. Mengapa saya mempercayai Alkitab? Karena disitulah mempunyai kesaksian pribadi bahwa Alkitab itu benar, bahwa Kristus itulah anak Allah. Kita tahu bahwa kita bukanlah mempercayai cerita dongeng. Rasul Petrus menasihatkan saudara-saudaranya supaya bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 3 ayat 18. Apabila umat Allah bertumbuh di dalam anugerah, maka mereka tetap memperoleh satu pengertian yang jernih mengenai firman-Nya itu. Mereka akan melihat terang yang baru dan indah di dalam kebenaran-kebenaran yang kudus. Hal ini telah dibenarkan sejarah gereja dari abad ke abad, dan itulah yang akan terus berlanjut sampai pada hari kiamat. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Dengan iman kita dapat memandang kepada akhir zaman dan memegang janji Allah untuk pertumbuhan pikiran, kemampuan manusia dipadukan dengan kuasa ilahi, dan setiap kekuatan jiwa dihubungkan langsung dengan sumber terang itu. Kita dapat bergembira karena segala yang telah menggelisahkan kita di dalam takdir Allah kemudian akan menjadi jelas. Perkara-perkara yang tadinya sukar dipahami akan mendapat penjelasan. Apa yang dengan pikiran kita yang terbatas ini semuanya serba kacau dan membingungkan, kita akan melihat keharmonisan yang amat sempurna dan indah.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri kenal. 1 Korintus 13 ayat 12. Demikianlah renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Kebahagiaan Sejati, bab 12, judulnya Kebimbangan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.